harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim, kata Mbah Hasyim jangan, Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet itu doanya spesial untuk menjatuhkan pesawat. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal malah itu sampai meninggal. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh Umarok. Kan sebelum ada negara yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda. Jika seorang lelaki min ahli jannah meninggal zamane wali, Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa sing membawa jenazahnya, yang ngikuti jenazahnya dan yang mensolatinya. Jadi barokah hormat wali. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, api-api wong adalah lelaki sing dadekno wong sing ngiring jenazah iku disepuro. Mergo Allah ngregani mayit, Allah ngregani napa? Mayit. Mulane terus adate wong Jawa iku akeh sing bener banget, ora trimo bener banget. Nek ana wong saleh, wong alim kapundhut kan nganti gamane ora ana sing mikul ya, ning Jawa itu. Kan gamane sing mikul nganti tengok-tengok saking apa? Banyaknya yang ingin apa? Nyentuh apa? Kerandane. Sarahku ngono kabeh, adat Jawa luar biasa. Anggere ana mayit kok ulama utawa wong kan mulai kok daleme sampai kuburan kan wong full terus nanti sing ngangkat iku gak jelas apa? Sing angkat sapa kan nganti ra jelas saking apa. Mane kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah, bojo wani kowe lah, anak ra nurut kowe lah. Wis bayangno urip paling pahit, anak ra nurut, bojo wani, tangga ra seneng, wis santekno. Tetep kowe kudu sing seneng, piye-piye baru kowe urip ngerti kudoe Allah, termasuk kudroh ngeblesno kowe, tetep roh. Wis mati sebete roh. Kudrohe Allah termasuk kudroh ngeblesno. Matur nuwun Gusti Mas, kula ables, kula ngertos niku kersane. Sementing kula kepengin nyamun krono sentimene jenengan. Ada hikmah yang tersembunyi. Ngomong dhewe ngono ae Pak wali dhewe. Sesuk apa? Wali dhewe. Mergo di antara syarat wali ku wong iku ya tanazzalul amru bainana kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minnane entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Ya sudah, seperti itu nggak ada jawabannya sudah. Sengkok nang akhirat fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sengkok apa piyambak sing apa menghisab. Pun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa adalan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jaza. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon. Bahwa aturan duduk itu enggak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk, lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik, wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae.
Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi, nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi, salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batin ku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursine enteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap, soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbaya ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas. Yo kok pas. Seru repot. Repot-repot. Sementing sampean ngerti iki dados salat iku wa kaifa ada jaza. Dados ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik. Kepalanya diinjak orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru Allahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfiru Allahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai ini. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au yatub. Itu cocok tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au yatub. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjak pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedua. Mulai kalau nanti ditanggleti ya niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islam. Ya oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam. Mekah Indonesia terpaut 4 jam. 4 jam. Nah sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta saya ingat betul. Saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam. Berarti kan
Jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kula kepengin buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Ngono nggih. Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso tak kebala wa minal minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang wis 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam isik. Jam 5 ning Arab Saudi. Lah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangnya tan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane urung genep jame. Sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepen di bojo ayu, keinginan Islam atau keinginan kamu? Jawab gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam atau keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ono ulama sing ninggalno nafsu. Awas ya nawani ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat ku fardu ain untung ku apa ya? Cong nak salat ku niat ku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam atau keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku, Mas. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Nah, saiki gitu loh sampean, misalnya sampean duwe mantu zalim, utawa duwe mantu fasik, utawa duwe ponakan fasik. Kowe hubungan mbek Allah arep-arep diparingi to. Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena azab. Yang padha maksiate sing sitok diarep-arep azabe, sing sitok diarep-arep tobaté. Pangerane padha. Lah iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsu. Piye-piye sing maksiat wong li, ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Gusti jenengan ngepurane sing akeh. Kowe nak dibodoni wong kok bodoni aku, muga-muga melarat dunya akhirat. Dalke tau bodoni wong ra maksud awak melarat dunya napa. Mulane wong kudu hati-hati, mulane ngedawuhi Rabbi Adawiyah, kowe istighfar ya butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan yen ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak. Itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi. Tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khalik. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek. Apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa? Dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu.
Allah cara ngedikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunya. Ora kok kowe nak ning dunya ku nak sepe melek ning akhirat ape ora ngarang ngono, nak ning dunya melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sebenarnya ning akhirat gak iso blas. Dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat sak ning dunya lara lah ning akhirat kena. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning donya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati rido mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati rido mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Mak kula mbok pengurus mbok ora sebenarnya. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Bisa kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah gebrek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok gebrek dari Imam Syafi'i itu. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes aku.